Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang yakin mau beli iPhone 11 di tahun 2024 ini. iPhone 11 adalah iPhone base model yang dirilis di tahun 2019, di mana sekarang memasuki tahun yang kelima. Dan iPhone 11 ini masih masuk kategori iPhone yang masih dapat jatah update iOS di tahun 2024 ini. Dan perlu kalian ketahui, sebelum kalian membeli iPhone 11 ini, ada beberapa pertimbangan yang wajib kalian perhatikan, terutama pada bagian harganya ya. Untuk iPhone 11 ini harganya masih ada barunya, bisa kalian cek di Erafone ataupun di Gmap iBox mungkin masih ada ya. Untuk kapasitas 64GB dibanderol dengan harga 6 jutaan. Untuk kapasitas 128 dibanderol dengan harga 7 jutaan. Kalau untuk harga secondnya di angka 5-6 jutaan untuk iPhone 11 kapasitas 64 atau yang 128GB X garansi resmi Indonesia. Nah, di sini kita ngomongin pertimbangannya sebelum kalian beli iPhone 11 ini, sebelum yakin beli iPhone ini, ada dua pertimbangan yang wajib kalian perhatikan ya. Untuk yang pertama adalah dari spesifikasi bawaannya. Untuk spesifikasi bawaan iPhone 11 ini, kalau dari poin layar pastinya cukup terbilang kurang ya. Di tahun 2024 ini rata-rata HP Android sekelas 2-3 jutaan kesemuanya sudah menggunakan layar panel OLED. Tetapi iPhone 11 ini meskipun dijual dengan harga baru, ini adalah iPhone yang masih menggunakan layar LCD IPS Liquid Retina Display. Yang tentunya kalau untuk layar kualitas dari Apple, meskipun masih menggunakan layar tipe LCD, tetapi hasil layarnya masih terbilang cukup lumayan ya. Untuk resolusinya masih HD, ukuran layar 6,1 inch. Jadi poin kekurangan dari iPhone 11 ini adalah poin dari layarnya. Sedangkan kalau untuk build quality-nya 11-12 dengan iPhone XR juga. Bodinya yang melengkung dan juga ukurannya ini sama persis dengan iPhone XR. Mungkin setup kameranya saja yang berbeda dengan iPhone XR, karena di iPhone 11 ini sudah menggunakan setup dual lensa. Untuk secara performa, iPhone 11 ini disupport dengan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU Hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4GB yang tentunya masih cukup mumpuni untuk penggunaan harian, untuk main game ataupun untuk menjalankan berbagai aplikasi pada iPhone 11 ini masih cukup lancar banget. Dan prosesor yang digunakan pada iPhone 11 ini tidak hanya digunakan pada iPhone 11 series, tetapi digunakan juga pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Yang secara performa juga masih terbilang bagus meskipun sudah berumur 5 tahun. Tetapi secara performa ya pastinya sudah sedikit menurun dibandingkan sebelumnya. Terutama untuk pada bagian baterai pastinya akan lebih boros dibandingkan prosesor yang lebih baru ya. Dimana untuk baterai dari iPhone 11 ini 3110 mAh, yang tentunya ini adalah baterai bawaannya yang masih bisa kita upgrade pakai baterai aftermarket. Untuk pilihan storage saya tidak rekomendasikan 64GB untuk penggunaan keseharian, minimal ya 128 atau yang 256GB. Seperti yang saya bilang tadi, untuk setup kamera utama dari iPhone 11 ini sudah menggunakan dual lensa, yakni lensa wide, ultra wide, dan masing-masing sudah berukuran 12 megapiksel. Untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60fps. Jadi terbilang cukup mumpuni untuk kalian yang memang suka ambil foto ataupun merekam video menggunakan iPhone 11 ini. Kemudian untuk kamera depannya, ini juga memiliki ukuran yang sama 12 megapiksel. Jadi mulai iPhone 11, 12, 13 untuk setup kameranya kesemuanya memiliki ukuran 12 megapiksel ya. Kemudian untuk fiturnya support HDR dan untuk perekaman video juga maksimal di 4K 60fps. Jadi cukup bisa diandelin untuk penggunaan harian untuk secara spesifikasi kamera bawaan iPhone 11 ini. Kemudian kalau secara fitur, iPhone 11 ini cukup terbilang kurang ya. Untuk fiturnya support untuk dual SIM, IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging. Cuman untuk fitur MagSafe belum disupport pada iPhone 11 series termasuk iPhone 11 ini ya. Meskipun kan bisa menggunakan case yang ada MagSafe-nya, tetapi untuk magnetnya tidak akan serekat magnet bawaan dari MagSafe pada iPhone 12 series atau yang lebih baru. Kemudian untuk jaringan 5G juga masih belum disupport pada iPhone 11 ini. Kalau untuk jaringan 5G masih belum meluas, tentunya masih bisa menggunakan jaringan 4G LTE yang kebanyakan sudah meluas ada di mana-mana. Kemudian untuk pertimbangan yang kedua adalah update iOS-nya. iPhone 11 ini kategori iPhone
kemungkinan besarnya akan disupport selama 6 kali update. Kenapa? Karena pada iPhone 11 ini untuk prosesornya digunakan juga pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Mengingat iPhone SE 2020 dirilis di tahun 2020 dengan chipset Apple A13 Bionic. Jadi kemungkinan besarnya iPhone 11 series termasuk iPhone 11 ini ataupun iPhone SE generasi yang kedua akan masih bisa menikmati update iOS sampai tahun 2025 tahun depan di update iOS versi 19 kemungkinan besarnya ya, karena ada device yang dirilis setelah perilisan chipset Apple A13 Bionic. Jadi untuk prediksi saja kemungkinannya kalau minimal ya sampai iOS versi 18 tahun 2024 ini atau maksimal sampai 6 kali update sampai tahun 2025 di update iOS versi 19. Kita tunggu saja tahun depan apakah iPhone 11 ini masih kebagian. Kemungkinan besarnya sih akan kebagian ya. Kita tunggu saja di Apple WWDC tahun 2025 apakah iPhone 11 series termasuk iPhone SE 2 masih masuk kategori iPhone yang masih kebagian update iOS versi 19. iPhone 11 ini masih cukup terbilang bagus. Kalau untuk harga baru saya tidak rekomendasikan ya. Beli iPhone 11 ini mengingat iPhone ini sudah memasuki tahun yang kelima. Lebih baik kalian cari dalam kondisi second saja yang tentunya bisa kalian dapatkan di harga 5 jutaan kalau memang kalian beruntung dapat iPhone 11 yang keluaran lama yang tentunya juga masih oke. Dan tinggal ganti baterai saja kalau memang kalian beli dalam kondisi second. Jadi kalau secara spek iPhone 11 ini masih cukup terbilang bagus meskipun belum support untuk MagSafe ataupun jaringan 5G. Tetapi secara keseluruhan ini masih terbilang nyaman untuk penggunaan harian menggunakan iPhone 11 ini. Sedangkan untuk update iOS kemungkinan besarnya akan mentok sampai iOS versi 19 di tahun 2025 tahun depan kalau memang disupport selama 6 kali update mengingat ada iPhone SE generasi yang kedua yang menggunakan prosesor yang serupa dengan iPhone 11 series. Oke, ini semua murni pendapat saya pribadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.